banyak persepsi, banyak dugaan yang tergambar ketika saudaraku melihat hanya gambar ini sekilas tanpa keterangan. Itu menggambarkan apa yang terlintas dalam diri saudara, dalam pikiran saudara, bahkan apa yang mungkin biasa akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau orang suka pakai obat nyamuk bakar ya, supaya tidak mengotori lantai ya seperti ini mungkin. Kalau saudara dulu suka merdukun begitu ya, ritual yang terlibat tadi menyan banter banget. Nah, ada lagi yang bicara tadi apa tadi? Obat nyamuk, lalu rokok. Nah, itu keras bak. Ini saudara. Kita akan belajar ketika kita mendengar, membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka kita harus masuk ke dalam cara berpikir Alkitab. Hari ini kita akan bicara tentang persembahan. Kalau tadi berpendapat bahwa ini menyan, tentu menyan terkait dengan persembahan dengan dupa. Tetapi dupa untuk siapa? Nah, ini nggak lengkap, Pak. Harusnya ada ingkung begitu ya, kerupuk abang, serondeng, apa lagi? Tumpeng gitu ya. Rokok. Saudara, persembahan adalah sebuah korban. Orang-orang mencari Tuhan dengan mempersembahkan sesuatu. Hari ini kita akan belajar tentang seperti apa hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kehidupan yang menjadi dupa. Kalau ini Bapak Ibu, tadi gambar macam-macam, memang tampaknya yang paling tepat adalah pendapat Mas Andes, menyan. Mungkin Mas Andes orang yang suka melihat ritual, ya, menyan terkait dengan dupa. Kita seringkali mendengar apa itu dupa, melihat dupa, dan juga di dalam gereja juga akrab dengan biarlah pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sepakat gambar ini adalah gambar dupa, Bapak Ibu terkasih, kira-kira sekarang yang terlintas dalam benak saudara ketika mendengarkan dupa apa? Harum, mistik, harum, ada yang mengatakan mistik, ya, terkait dengan hal-hal yang supranatural. Dupa pasti harum. Kalau tidak harum, bukan dupa. Walaupun harumnya itu macam-macam. Macam-macam. Ada yang suka dengan keharuman dupa. Dupa dari kebiasaan suku A dengan suku B berbeda. Saya punya tetangga saya yang sebelah barat suka membakar dupa dari Arab. Tetangga saya sebelah timur membakar dupa dari Bali. Saya ada di tengah-tengah. Setiap jam 6 sore saya mencium bau dupanya campur, wah harum. Dan itu menyenangkan Tuhan mereka, menyenangkan Tuhan mereka, dewa mereka, sesembahan mereka menurut yang mempersembahkan dupa. Tetapi dupa yang dari Jawa menyanyi nyetek, saudaraku. Kalau saudaraku bau itu langsung berpikir pohon besar begitu ya. Orang pakai ikat bawa keris, lalu saudaraku takut hantu. Tapi sadarkah saudaraku bahwa kita seringkali juga mengatakan biarlah hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita akan dasari dulu dengan apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tentu ayat ini sering kita baca, sering kita dengar. Hari ini akan kita pergumulkan. Kalau Tuhan menghendaki kita memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan sekedar persembahan yang mati, bukan sekedar benda mati, tetapi persembahan yang hidup. Dupa identik dengan persembahan kepada sesembahannya. Kalau kita memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan, maka tentulah hidup kita harus identik dengan dupa. Menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan. Bukan ketika nanti sudah mati, tetapi sebuah kehidupan yang menyukakan hati Bapa. Ayat ini ditujukan pertama kali kepada jemaat di Roma, sebuah jemaat Tuhan, kumpulan jemaat Tuhan yang ada di Roma, sebuah himpunan orang-orang percaya yang hidup di bawah pemerintahan Kaisar Roma yang menganiaya gereja. Di tengah aniaya itu, Rasul Paulus mengatakan agar gereja Tuhan dapat menampilkan sebuah peragaan hidup yang menyukakan hati Bapa. Seperti dupa yang harum. Persembahan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan kita, bagi sembahan kita. Sebuah kehidupan yang kudus dan berkenan. Jadi kalau kita ada di tempat ini, ketika kita bicara tentang persembahan, adalah kita harus menyadari bahwa kita harus siap untuk mengorbankan diri. Persembahan itu korban, Bapak Ibu. Persembahan itu korban. Korban untuk yang kita sembah. Kita akan dalami lagi terkait dengan dupa yang harum tadi. Dari apa yang akan kita dalami ini, kita akan belajar dari sebuah kehidupan jemaat Smyrna. Jemaat yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 mulai ayat 8. Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan jemaat di Smyrna, mereka bukan jemaat yang nyaman hidupnya, tetapi berkenan di hati Tuhan. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Jemaat tersebut tinggal di sebuah kota yang bernama Smyrna. Smyrna ini nama kota. Kota di mana jemaat Tuhan tinggal di sana dan mengalami sebuah pergulatan iman untuk mempertahankan cintanya kepada Tuhan. Dan arti kata Smyrna ini sendiri luar biasa. Apakah Smyrna dan jemaat di Smyrna itu identik hidupnya? Apakah suatu kebetulan jemaat Tuhan tinggal di Smyrna sehingga jemaat ini benar-benar dapat menjadi persembahan bagi Tuhan? Kita baca terlebih dahulu Wahyu pasal 2 mulai ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya, mereka akan mendapat kehidupan abadi. Bapak Ibu, kita akan seperti biasa, gali sedikit demi sedikit untuk memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Wahyu Tuhan kepada gereja-gereja, kepada jemaat di Smyrna, dan juga jemaat Tuhan di tempat ini. Tadi saya berkata, apakah kebetulan jemaat ini tinggal di Smyrna? Mari kita perhatikan. Bapak Ibu, Smyrna dalam bahasa Yunani memiliki arti mur. Mur. Tahukah apa mur? Bukan mur baut ya. Kalau mur baut nanti kalau butuh mur dan baut, ya Om Buntoro punya stok banyak. Mur menggambarkan penderitaan. Apa itu mur? Mur, apa itu mur? Tahukah saudaraku mur? Kemenyan. Bahan yang dibuat untuk sebagai bahan pembuatan kemenyan. Membuat dupa, wangi-wangian. Wangi-wangian. Jadi mur itu kalau orang Jawa mengatakan dalam Alkitab bahasa Jawa itu bentuk mur. Mur juga bagian dari persembahan orang-orang Majus yang diberikan kepada bayi Yesus ketika lahir di Bethlehem. Memberikan persembahan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Mur ini dibakar sebagai wangi-wangian untuk menghasilkan bau wangi yang menyenangkan hati Tuhan, yang dianggap bisa menyenangkan hati Tuhan. Murni harus dibakar, Bapak Ibu. Dibakar. Dan itu bagian dari sebuah ritual ibadah yang sangat penting, yang memuliakan hati Tuhan. Mur melambangkan penderitaan. Mur bisa wangi jikalau ada penderitaan. Nah, penderitaan apa? Dibakar. Dibakar. Bapak Ibu terkasih, dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Jemaat di Smyrna adalah jemaat yang mengalami tekanan. Jemaat yang tidak mudah menghadapi kehidupan meskipun ada di sebuah kota yang metropolitan. Kenapa tidak mudah? Karena imannya kepada Tuhan. Bukan karena mereka jemaat yang malas bekerja, tetapi karena situasi politik saat itu membuat mereka itu teraniaya. Sehingga Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu, tetapi kesusahan dan kemiskinan ini merupakan kekayaan di hadapan Tuhan. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Jadi mereka, kesusahan mereka juga timbul dari fitnahan-fitnahan dari kelompok Yahudi. Tentunya kelompok Yahudi adalah orang-orang yang juga ya mencintai Yahweh dengan dogma mereka, dengan pemahaman-pemahaman mereka. Saudaraku tahu ketika gereja lahir, maka mereka disebut sekte Yahudi yang menyimpang, dianggap menyimpang karena imannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Memang ada orang-orang yang memfitnah gereja, yang mengatakan mereka lebih benar hidupnya, lebih benar pemahamannya tentang Tuhan. Tetapi dalam pandangan Tuhan mereka adalah jemaah iblis
Tampak dari mana? Dari kehidupannya. Dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan. Fitnah tentunya bisa dilontarkan dengan ucapan-ucapan. Kita perdalam lagi. Bapak Ibu terkasih, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang mengalami aniaya berat oleh pemerintah Romawi dari akhir abad pertama hingga abad keempat Masehi. Nah, dari sini. Sebuah kumpulan jemaat, sebuah komunitas orang percaya, penyembah Tuhan yang benar, mendapat aniaya dari otoritas yang sah, yaitu pemerintah. Artinya, aniaya yang mereka alami dan aniaya yang dilakukan oleh para penganiaya itu adalah aniaya yang sifatnya legal, disahkan oleh pemerintah. Pernahkah saudaraku merenungkan seperti apa rasanya dikucilkan, difitnah, dianiaya oleh otoritas yang sah, oleh pemerintah? Sesulit apa kira-kira? Oh, hidup mereka pasti sulit, Bapak Ibu terkasih. Kita ini dianiaya, kadang ya, aniaya batin, disindir, difitnah, disesat-sesatkan. Tetapi yang menyesatkan itu tidak legal. Sudah menderita enggak? Hati-hati loh ya, jangan ke gereja itu ya, sesat. Udah nggak nyaman ya, nggak mau dengar ya. Itu baru secara batinnya. Oh, jalan persekutuan di situ Anda tidak punya izin. Lalu kita tanya, lah mau menyembah Tuhan kok izin sama manusia? Manusia yang tidak percaya kepada Tuhan saya. Itu saja sudah nggak nyaman. Hari ini gereja di Indonesia beberapa merasa teraniaya, walaupun pemerintah masih memberi ruang bagi kita untuk dapat bersekutu dengan baik. Masih memiliki perwakilan. Kita masih memiliki Bimas Kristen yang membimbing kita. Agama kita masih menjadi agama yang resmi di negara ini. Kita belajar taat aturan. Meskipun aturan seringkali kita anggap membuat kita lebih sulit untuk beribadah. Tetapi tidak ada aniaya yang sifatnya itu resmi. Jemaat Smyrna benar-benar teraniaya. Karena mereka mengalami tekanan dari para pembenci jemaat tersebut yang menggunakan tangan pemerintah. Saudara bagaimana? Kira-kira kalau mengalami situasi yang seperti itu, masih datang beribadah? Halo? Hari ini saudaraku mengalami aniaya akibat begadang, kurang ngopi lalu ngantuk. Gak datang om. Kenapa? Kawanen. Mari kita perhatikan. Apa yang terjadi dalam jemaat di Smyrna? Bagaimana sikap jemaat di Smyrna? Ketika menghadapi penderitaan berat, fokus perhatian jemaat di Smyrna adalah kepada Dia yang mati tetapi hidup kembali. Ini kita baru belajar kulitnya dulu ya Bapak Ibu. Jemaat di Smyrna mengalami kesulitan, mengalami ancaman, mengalami aniaya, mengalami tekanan. Tetapi Tuhan benar-benar memberikan pujian kepada mereka. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, tetapi engkau kaya. Kenapa demikian? Karena mereka tahan menghadapi aniaya itu. Mereka tahan menghadapi penderitaan karena mengikut Tuhan. Sehingga hidup mereka benar-benar menjadi persembahan. Bau yang harum di hadapan Tuhan. Jadi dupa. Sebuah hidup yang dipersembahkan. Kenapa menjadi kuat? Karena pandangan mereka, fokus perhatian mereka kepada Dia yang sudah mati dan hidup kembali, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Mungkin bisa saja mereka juga putus asa menghadapi situasi yang sulit, tetapi dia mengatakan ada hidup setelah kematian. Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, aku juga akan mengalami kebangkitan itu. Itu adalah harapanku. Maka aku tahan menghadapi situasi yang sesulit ini. Yang artinya, jemaat di Smyrna telah menang atas maut karena ketundukannya kepada Bapa yang berkuasa penuh atas kehidupan di bumi dan di surga. Jadi kemenangan itu dimulai ketika hari ini kita bisa menghadapi situasi aniaya berat tanpa jatuh dalam dosa, tanpa kompromi dengan dosa. Bapak Ibu terkasih, mari kita perhatikan nasihat Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi teologi aniaya ini ada sejak gereja mula-mula. Bahwa orang yang sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan harus mengalami aniaya. Loh Pak, hari ini kita ada di sebuah negara demokrasi yang tidak mungkin menganiaya kita secara fisik. Kita ada di zaman yang berbeda. Apakah kita akan mengalami aniaya? Nanti kita akan lihat. Justru dalam situasi yang sulit seperti itu, Bapak Ibu terkasih, kita dapat menampilkan sebuah peragaan hidup yang akhirnya seperti mur yang terbakar, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi persembahan yang hidup itu adalah sebuah kehidupan yang menampilkan peragaan Kristus dan menyukakan hati Bapa di surga. Dan keharumannya itu tidak hanya dihirup oleh Bapa, tetapi juga oleh lingkungan kita. Kalau saudaraku dekat-dekat atau lewat suatu tempat penyembahan yang membakar dupa, saudaraku ikut menghirup enggak? Pasti mengenal, ini dupanya sedang dibakar. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Mungkin jemaat di Smyrna tidak seberuntung jemaat di kota lain. Dia ada di kota yang memiliki arti mur, dan benar-benar mereka harus dibakar. Jemaat ini tidak berpindah ke tempat lain. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 17 bersama-sama. 2, 3. Sampai titik ini. Persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Allah yang diperagakan oleh jemaat di Smyrna. Jemaat tersebut menjadi seperti dupa yang harum yang terbakar. Karena apa? Mereka menderita karena berbuat baik. Artinya apa? Penderitaan mereka bukan penderitaan buatan. Ini yang menjadi perenungan kita. Adakah di antara kita yang menderita hari ini? Adakah di antara kita yang tidak punya masalah dan masalah itu menimbulkan penderitaan? Tadi ketika ditanya oleh Bu Susi, adakah Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Nggak ada yang angkat tangan. Adakah Bapak Ibu yang ingin diberkati? Angkat tangan semua. Apakah saudaraku sudah diberkati? Amin? Oh, nggak ada yang amin atau ragu-ragu untuk amin. Penderitaan yang berkenan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum seperti jemaat di Smyrna adalah orang yang mengalami penderitaan bukan dari penderitaan buatan. Tahukah saudaraku apa penderitaan yang disebut dengan penderitaan buatan itu? Kira-kira penderitaan buatan itu bagaimana sih? Ada di antara saudaraku yang hari ini menderita?
Halo, menderita apa saja? Hah? Sakit? Nggak punya duit? Menderita enggak? Beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang nenek usia 90 tahun. Ngobrol sama istri saya. Rumahnya mana? Grogol. Kok jauh? Bukan Grogol Jakarta. Grogol di sini di Sukoharjo. Oh, nanti 5 menit lagi. Rumahnya mana? Grogol. Pokoknya 1 jam bisa berkali-kali rumahnya mana. Saya itu usia sudah 90 tahun, tapi masih bagus pendengaran saya. Yang penting aman. Amannya bagaimana, Ibu? Yang penting punya duit. Ini di kantong saya juga ada duitnya. Nanti kalau punya kerja saya dikasih undangan ya, saya akan datang naik mantu. Oh, belum mantu, anaknya masih sekolah. 90 tahun yang penting punya duit. Tidak sedikit loh orang nggak punya duit lalu menderita. Ada yang saudaraku nggak punya duit lalu merasa menderita. Halo? Santai weh. Tadi dia jawab om. Hah? Nggak ada yang ngaku. Ada orang saudaraku nggak pernah punya duit. Pertama karena nggak mau bekerja, menderita buatan toh. Kayak kerjaan opo wae endo, alasannya enak itu. Gitu. Pak iki piye to, Pak? Pak kayak kerjaan A, ngomong nggak sambat om gak ada duit. Kerjaan B, luput meneh. Wah, nggak mau bekerja yang ini, lah tanggung itu jam 10 om. Iki kan mangkatnya jam 7. Ada orang menderita sudah bekerja punya duit tapi salah mengelola ekonomi. Tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini penderitaan buatan. Ada orang mampu beli handphone, saya seringkali sudah contohkan. Mampunya beli handphone harga 3 juta. Begitu loh. Lalu yang 3 juta buat uang muka, kredit yang harga 15 juta. Akhirnya menderita enggak? Menderita enggak punya kuota. Nanti teteng om, lah ngapa? Gak ada kuota. Loh, HP-mu regane 15 juta kok ora enek kuotane. Nyicil. Pirang tahun? 5 tahun. Menderita selama 5 tahun. Ini jenis penderitaan buatan yang ringan. Ini nggak memuliakan Kristus, lalu datang kepada Tuhan. Tuhan berkati saya dengan berlimpah-limpah. Saya sudah nyanyi doa Yabes setiap hari. Gitu loh. Setiap hari. Penderitaan buatan. Penderitaan buatan apa lagi? Ayo, kita berjuang untuk olahraga. Orang tahu olahraga itu gampang loro, nyetetek. Gitu ya. Nah, saudara. Ya, saya juga olahraga itu berjuang. Ketika mau mulai olahraga menderita enggak? Menderita jarum kabeh awak. Itu olahraga enggak mau. Lalu mudah sakit. Ini penderitaan buatan. Sudah usia 40 tahun, makan tidak dikontrol. Pokoknya berminyak akeh. Seperti Pak Bena kemarin. Pak, ini gambaran otak saya, Pak. Di MRI. Ini koyor. Ini minyak yang menakutkan, Pak. Kita nggak usah break saja. Gitu loh. Nah, tapi enak ya, Om. Lalu ketika stroke, saudaraku datang minta kesembuhan ilahi. Saya ingin lari. Ya makanya dikontrol, Om. Nggak apa-apa, yang penting minum obat. Dalam zona nyaman ini ada penderitaan-penderitaan buatan. Penderitaan buatan. Suka ngebut, kemudian jungkel. Dalam nama Yesus saya ngebut. Selamat. Ya, saudara. Saudara selamat, orang lain bisa celaka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, santun, tampak kesucian, hidup benar,
berperilaku benar, kudus, kemudian kita dibenci, kemudian kita dianiaya, kemudian kita dihina. Kalau saudaraku ingin berjuang untuk kudus sekudus-kudusnya, kemudian dikatakan sesat, loh. Itu lebih baik, kata firman Tuhan, menderita karena berbuat baik. Saudara, mari kita masuk gerakan hidup kudus 24 jam. Sombong, sesat. Kudus kok sesat itu ya, saudara? Kalau saudaraku mulai, males om lihat YouTube, karena gereja kita dicap ngono terus. Jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat, penderitaan karena berbuat jahat itu bukan merupakan persembahan bagi Tuhan. Loh, saya tidak berbuat jahat kepada tetangga saya tidak berbuat jahat kepada orang lain, tetapi apakah kita berbuat jahat pada diri sendiri? Pernahkah saudaraku berpikir bahwa saudaraku berbuat jahat pada diri sendiri? Melakukan suatu perbuatan yang kemudian membuat pikiran kita keluar dari apa yang tidak Tuhan pikirkan. Ya tadi, pola hidup yang tidak baik misalnya. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya seringkali, saudaraku, kalau saya berdoa juga deg-degan, Tuhan tolonglah saya supaya saya bisa mengerjakan apa yang saya khotbahkan, Tuhan. Itu baik, saudaraku, supaya saya juga olahraga. Saya ngomong olahraga, saya ditegur anak saya, Felis, papa itu loh perutnya tidak terkontrol. Lalu ngontrol PFL karena Felis habis wajib militer ya, habis semi militer dalam bela negara itu loh Pak, kalau habis makan lonjak-lonjak 12 kali, aduk sana 12 kali, push up 20 kali. Ngaduh warung bukan ngono Fel. Perutmu ya Pak, jelas. Ini saudara, susah bagi orang yang belum terbiasa. Lalu kemudian Pak Advin mulai pamer foto Bu Yeyen waktu ulang tahun gereja atau waktu ibadah padang dan sekarang berbeda. Loh kok iso ngono? Olahraga Pak. Menderita ya? Menderita karena berbuat baik. Loro kabeh awake ora apa-apa. Ini contoh yang kelihatan. Supaya kita sehat, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan setelah saya berdoa, Tuhan tolonglah saya supaya saya bisa melakukan apa yang saya khotbah. Kalau mau baca Alkitab malas-malasan juga sama. Kowe khotbah lho Nes. Maca Alkitab kowe ora tau maca. Nah, kita mulai belajar. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin, saudaraku, kita bisa mengalami situasi yang sulit justru ketika kita mau setia kepada Tuhan. Semua yang kita peragakan adalah persembahan bagi Tuhan. Dan itu bisa menimbulkan aniaya. Aniaya yang dialami oleh jemaat yang ada dalam kitab Wahyu pasal 2 ini, Bapak Ibu terkasih, adalah aniaya yang resmi dilakukan oleh pemerintah lebih ekstrim dari apa yang kita alami sekarang. Yang kita alami sekarang adalah kita mengalami penderitaan karena kita tidak serupa dengan dunia ini. Sudah tidak ada lagi aniaya yang sifatnya fisik seperti zaman dulu. Tetapi kita teraniaya karena kita tidak sama dengan dunia. Bagi gereja di zaman akhir ini bisa terjadi ketika kita bertekad untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini, kita menderita. Bahasa Jawa mengatakan ojo modo rupo karo jagat. Angel loh, ini bahasa roh Jawa. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Berusaha untuk setiap hari mengalami perubahan karakter, perubahan watak,
semakin hari semakin seperti Kristus, itu akan menimbulkan aniaya terhadap diri sendiri, terhadap kedagingan kita, Bapak Ibu terkasih. Terhadap kedagingan kita. Roma 12 ayat 2 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang yang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh memuaskan saudara. Tidak meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Saya rindu kita belajar untuk menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan hari ini. Kalau Alkitab mengatakan jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia, saya mau tanya, tingkah laku dan kebiasaan orang-orang di sekitar saudara yang tidak mengenal Tuhan apa saja? Gosip. Oh, gampang toh. Sekarang sudah lagi tidak gosip, apa lagi? Rokok. Ada yang setuju? Rokok adalah bagian dari kebiasaan dunia yang tidak menyukakan hati Tuhan? Setuju? Ada yang tidak setuju? Tuh, pura-pura lihat kamera. Ada lagi? Judi. Ora judi Pak, ditangkap polisi. Tapi ngeslot ya berdua. Game online, tapi ada hadiahnya Pak ini. Oh enggak, game mancing. Mancing ada hadiahnya. Aku enggak mancing kok Pak, aku mengelola lah ya berdua, malah gede. Harus dunia. Apalagi? Tingkah laku dan kebiasaan dunia yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kalau saudaraku sudah menikmati itu, keluar teraniaya enggak? Teraniaya, minimal enggak rokok kecut om. Saudaraku lebih kecut es jeruk loh saudara. Tapi ngomongnya kecut. Kayak gitu kok mau mempersembahkan bagi Tuhan. Melainkan jadilah orang yang dengan kepribadian yang sama sekali baru. Nah, sama sekali baru. Menjadi dupa yang harum adalah ketika kita mengalami apa yang terus dalam Roma pasal 12 ayat 2 ini. Mengalami pembaruan budi. Menjadi orang yang semakin hari semakin diperbaharui, semakin serupa dengan Kristus, dan kemudian ketika kita mengalami proses ini kita teraniaya. Kita teraniaya. Teraniaya oleh apa? Oleh cara-cara dunia. Tadi pagi Bapak Gembala Senior mengatakan, jalan Tuhan itu jalan yang sepi. Ada yang ikut tadi pagi? Jalan Tuhan itu sangat sunyi. Seakan-akan kita nggak punya teman lagi. Seakan-akan kita menjadi orang yang berbeda, kemudian orang menyoroti kita sebagai orang aneh. Ini terjadi di zaman ini. Kalau zaman dulu benar-benar fisik, Bapak Ibu, dilarang. Lah kalau hari ini kita dilarang. Dilarang di tempat A, bisa pindah ke tempat B. Dilarang di tempat yang sempit, lah kita malah pakai hotel. Lu penak, saudara. Gitu. Dulu khawatir, bagaimana nanti membayar? Nyatanya Tuhan cukupkan. Nyaman semua. Tetapi bagaimana kita teraniaya oleh langkah kita sendiri untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak suci itu. Hobi-hobi yang tidak benar. Tapi umum, tadi yang disebutkan tadi, gosip gitu. Udah tinggalkan. Nek diajak gosip mulai kelakep.
lalu kemaki, sok suci. Kalau diajak ngerokok mulai mengatakan, saya tidak merokok om. Alah, dipoyoki. Loh gak iso tuku rokok, nyotak wenehi. Saya tidak merokok. Teraniaya enggak? Ini kecil loh, memberi persembahan kepada Tuhan. Yang ringan-ringan saja dulu. Yang berat besok hari Minggu. Ini kan kulitnya. Yang ringan dulu. Kalau yang ringan aja kita tidak bisa melakukan, Bapak Ibu terkasih, kita tidak bisa menjadi persembahan bagi Tuhan. Jadilah orang yang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Kita bisa saja berbuat jahat terhadap diri kita sendiri, Bapak Ibu, ketika kita memasukkan hal-hal yang tidak kudus dalam pikiran kita. Mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tetapi kita merugikan pikiran kita sendiri. Pak Heri berkata kepada saya, Pak, waduh, kita penuh ya Pak, kegiatan terus. Kalau seperti ini bagus ya Pak, sampai rumah berdoa terus tidur. Lah kenapa Pak Heri? Timbang pikirannya kengangguran. Otak kengangguran itu bahaya. Anak-anak muda, otaknya jangan kengangguran, jangan gabut. Kalau saudaraku kuliah hanya 4 jam atau 5 jam sehari, sisa waktunya lakukanlah untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Aniaya kedaginganmu dengan kesucian. Ya, cari sih Tuhan. Mas Daniel, persekutuan yang di, gitu. Persekutuan mahasiswa ini, melu Mas. Orang mengatakan, ngapa kowe gak melu nongkrong nenggon wedangan iki? Aku melu Mas Daniel pelayanan sok suci. Gak apa-apa. Gimana Mas Daniel? Melayani mahasiswa, kebanyakan mahasiswa kengangguran atau persekutuan? Saudara terkasih, segala perbuatan dan pikiran yang baru. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri. Kenapa jemaat di Smyrna benar-benar bertahan dalam situasi yang sulit itu? Karena dia mengalami Tuhan dalam aniaya itu, dalam kesulitan itu. Jemaat itu mengalami kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan. Semakin teraniaya, semakin tampak Kristus. Hari ini semakin meninggalkan percintaan dunia, kita akan menikmati kekudusan demi kekudusan. Amin. Menikmati kekudusan itu suatu kenikmatan yang tiada taranya, sehingga membuat hidup kita semakin berbau harum di hadapan Tuhan dan sesama. Loh Pak, kok menikmati kekudusan? Lebih dari saudara menikmati nikotin. Nagih ya, nikotin. Bar mangan, gitu. Istirahat kerja, menikmati kekudusan juga sama, ada kepuasan batin, sukacita di dalam jiwa kita, dan juga akan menggerakkan sebuah peragaan hidup yang keluar dari isi hati dan perasaan Tuhan, dan itu menjadi kesukaan. Sehingga jemaat di Smyrna benar-benar tahan menghadapi sebuah aniaya resmi dari negara waktu itu yang diprakarsai oleh pemerintah Romawi. Ngeri loh saudaraku, pemerintah Romawi. Bukan aniaya hanya dikucilkan, tapi pembunuhan. Rasul Petrus sendiri disalib dengan kepala terbalik menurut sejarah gereja. Bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh memuaskan saudara. Jadi saudaraku bisa menikmati tentang seperti apa jalan Tuhan. Sering kita tidak mengerti pada awalnya, tapi akhirnya menikmati. Ketika masuk jalan Tuhan, seakan-akan kita bingung. Aku mau dibawa ke arah mana?
bagai masuk belantara. Tetapi saudara akan menikmati apa yang menjadi penyertaan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebuah kehidupan yang memperagakan Tuhan. Seperti jemaat di Smyrna. Smyrna artinya mur. Mur akan berbau harum ketika dibakar. Ketika dibakar. Saudaraku mau hari ini dibakar? Dibakar apa? Emosinya. Tak bakar emosi saudara. Saudaraku, berilah maka saudara akan menerima. Bukan begitu. Lalu saudara emosi. Siapa yang memberi banyak akan mendapat melimpah. Yang paling banyak duit mundi. Angkat dompet saudara, ini membakar emosi. Mempersembahkan. Tapi dibakar ego saudara. Mau dibakar egonya? Dibakar kesukaan-kesukaan saudara. Mau dibaca bakar kesukaan-kesukaannya? Dibakar hobi-hobi saudara. Dibakar karakter-karakter saudara. Karakter bawaan itu dibakar habis. Dan itu tidak nyaman. Lalu tampak Kristus. Mulai berbau harum. Mengalami Tuhan. Mengalami pembaruan budi. Menjadi orang yang benar-benar berbeda. Menjadi orang yang benar-benar baru. Hari lepas hari. Waktu demi waktu. Setiap saat. Mau dibakar? Halo? Mau saudaraku membakar rokok saudara? Aku mengurangi rokok. Orang-orang nggak mau mengurangi rokok. Aku mengurangi om. Iya. Ya, satu-satu tak bakar om. Satu bakar, satu nanti berkurang. Loh, kok rokok terus? Nah, yang rokok saja belum bisa kok mau yang lain. Rokok aja belum bisa kok mau dibakar egonya. Gitu loh saudara. Lalu yang kecil dulu berbau harum. Oh, Om Ari no smoking benar-benar sudah tidak smoking lagi. Jadi nanti peringatan no smoking 1 tahun. Benar-benar atau tidak benar? Benar di hadapan istri, pas di hadapan istri, atau ketika bekerja juga. Tapi tampaknya benar. Ya, Pak Ari membuktikan. Suatu saat Pak Ari nyangoni saya. Pak, titip. Apa? Ini kantong plastik, saudara. Kantong plastik. Titip ya Pak, tukokno. Apa ALS? Saya itu jadi kayak, yong. Saya masukkan di jas saya begitu, saudara. Di hanger di jas saya begitu. Duit itu bukan duit saya. Besoknya saya janjian sama seorang untuk ngambil kendaraannya Mas Ari, tak lihat duitnya, saudara. Ya ampun, saudara. 10.000-an. 10.000-an ini 10 juta. Urangannya tak transfer. Saya curiga, ini gara-gara no smoking gitu. Ditali. Ketika saya kasih, iki yang punya mobil nonton, rasa dihitung Mas. Saya percaya. Berawal dari aniaya. Aniaya apa? Tidak merokok. Kalau sudah merokok, kemudian masih kekurangan, nggak tuku rokok iso kok. Ada orang kan, tadi penderitaan yang merupakan penderitaan buatan. Ada orang tidak bisa beli beras tapi mampu beli rokok. Harga beras lebih mahal. Apa? Harga rokok lebih mahal dari beras. Ini tidak memuliakan Tuhan, nggak mungkin menjadi dupa yang harum. Baunya tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu dulu. Lalu tadi kebiasaan-kebiasaan. Itu. Kenapa tidak berdoa, tidak belajar firman? Tangine kawanan kawanan kuwi kalau seminggu itu sekali. Berbulan-bulan kok kawanan terus gak tak teduh ki piye? Ini bukan kawanan saudaraku. Sembelih dagingnya. Gitu loh. Gitu. Tapi kalau orang tua-tua itu kan memang Om,
Nggak mungkin bisa kawan yang utang ini jam setengah loro terus iso turu meneh. Itu namanya pembenaran. Memang sudah tua siap-siap. Gitu loh. Tapi jangan kita menunggu tua supaya aku nanti pokoknya kan sudah tua om, usia 60, aku akan doa pagi. Gak usah jam 5, jam 4 aku doa pagi. Karena nenekku kalau bangun jam 3 sudah gak bisa tidur lagi. Aku akan doa pagi ketika nanti sudah tua karena orang tua tidak bisa tidur lagi. Ya nek usiamu teko tua. Gitu loh saudara, nunggu tua. Ayo kita mulai hari ini. Menjadi dupa yang harum. Menjadi dupa yang harum tadi apa? Dengan peragaan hidup, sebuah kehidupan. Nanti kita akan dalami jemaat di Semirna. Kita akan dalami. Atau saudaraku, mulai sekarang mulai gini, waduh, wes om, cukup sekian. Aku nggak mau dibakar. Ya sudah, saudaraku. Semirna memiliki arti mur, dupa. Mungkin kebetulan, mungkin. Apakah kebetulan? Saya percaya Tuhan ingin mengajarkan sesuatu. Kenapa jemaat Tuhan itu tinggal di kota Semirna dan kemudian mengalami tekanan yang luar biasa ketika itu. Sehingga aniaya itu menjadikan alat di tangan Tuhan agar jemaat di sana dapat menjadi kesaksian sebuah kehidupan umat percaya yang menampilkan peragaan Kristus dan yang baunya menyenangkan hati Tuhan dan menyukakan orang-orang di sekeliling. Kalau orang seperti ini pasti Tuhannya itu tidak salah. Hari ini ada banyak aniaya yang bisa saudaraku alami. Aniaya ketika saudaraku meninggalkan kesukaan saudara. Ketika saudaraku memasukkan di dalam pikiran saudaraku hal yang suci dan kudus, maka kedagingan saudaraku akan teraniaya. Ketika saudaraku hidup disiplin, benar, dan melakukan pekerjaan saudaraku dengan baik di kantor, mungkin saudaraku akan ditinggalkan oleh teman-teman saudara. Ketika saudaraku sebagai orang Kristen ingin berjuang hidup kudus, maka saudaraku akan dicemooh oleh orang lain yang mengatakan, buat apa hidup seperti itu? Bukankah sebenarnya kekudusannya milik Tuhan? Kita harus seperti jemaat di Semirna. Mulai terbakar hari ini. Bukan terbakar emosi kita, tapi terbakar semua karakter-karakter dosa, sifat-sifat dosa, kodrat dosa. Mulai kita bakar habis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Damn.